rapikan dulu nih karena merupakan asosiasi baru. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan teman-teman asosiasi lain, terutama asosiasi perguruan tinggi swasta Indonesia yang menaungi perguruan tinggi umum. Nah, mereka lebih dahulu lahir dibanding dengan PT KIS ini, maka kami harus komunikasi dengan mereka ya, untuk mensinergikan program dan kerjasama antara Aptikis dengan Aptisi. Samping itu memang kan banyak asosiasi lain ya, terutama misalnya asosiasi program-program studi atau jurusan dengan kepentingan yang kurang lebih sama. Nah, oleh karena itu ya tentu kita harus komunikasi dulu dengan mereka. Yang ketiga, ya komunikasi dengan pihak pemerintah yang terkait, terutama Kementerian Agama, kemudian Kemendiknas ya, untuk menyampaikan hasil-hasil tugas ini, lalu kemudian bagaimana follow up di pemerintahan ke depan dengan program antara pemerintah dengan harapan-harapan dari perguruan tinggi Islam swasta. Nah, saya kira itu hal yang utama. Kemudian yang berikut yang eksternal ya tentu kita mengenalkan lebih jauh kepada perguruan tinggi yang saat ini belum bergabung, lalu kemudian masih ada yang memang belum sampai informasi itu. Kemudian bagaimana membangun komunikasi dengan forum-forum pimpinan perguruan tinggi yang ada di daerah-daerah ya, sehingga semua harapan kita ini bisa terwujud. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi misalnya ya, sehingga PT KIS ini bisa berkembang ya, bisa tetap bertahan, bisa kemudian berkompetisi bersaing dengan perguruan tinggi lain, bisa setara. Itu yang kita harapkan ya. Nah, itu harus kita sampaikan kepada pemerintah. Untuk penyusunan struktur organisasi untuk menjelang pelantikan kira-kira kapan ya Pak? Aptikis ada rencana Pak? Iya, dalam waktu singkat ini insya Allah ya. Kita sudah susun dan akan segera diumumkan susunan pengurusnya. Yang paling prioritas barangkali program yang paling prioritas ya, menyelesaikan dulu komposisi kepengurusan ya, lalu kemudian melakukan komunikasi langsung dengan teman-teman PT KIS. Ada rencana ketemu Menteri Agama Pak untuk perkenalkan diri? Oh iya, karena memang itu harus kita sampaikan. Iya, kita harus sampaikan. Pak, ini kan asosiasi baru perguruan tinggi. Apa yang berbeda dari nanti yang dimunculkan dibandingkan dengan asosiasi perguruan tinggi yang jauh sebelum lahir? Perbedaannya sih sebenarnya tidak, dari segi tujuan dan harapan berdirinya asosiasi sama ya, kurang lebih sama ya. Yang membedakan itu adalah yang satu di perguruan tinggi umum, kalau ini di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, bedanya di situ yang paling mendasar ya. Untuk proses akreditasi di pendidikan agama Islam itu Pak berbeda-beda. Ada keluhan dari daerah-daerah tentang akreditasi terlalu sulit. Akreditasi itu satu instrumen yang dibuat oleh pemerintah untuk menilai keunggulan apa yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Nah, itu standarnya bagus. Jadi kita tidak, baik yang di perguruan tinggi umum maupun perguruan tinggi agama itu sama, standarnya sama. Ya. Saat ini yang terdata sudah berapa Pak jumlah anggotanya Pak? Jumlah PT KIS seluruh Indonesia itu kan 800 lebih ya. Nah, yang sudah bergabung sementara mengikuti Munas ini itu lebih dari 100 perguruan tinggi. Nah, kemudian ada lebih 100 sampai kurang lebih 200-an lah perguruan tinggi yang berkomitmen untuk bersama-sama PT KIS, tapi terkendala karena ada kegiatan, misalnya pada saat yang bersamaan sedang melaksanakan wisuda, pada saat yang bersamaan sedang ada kegiatan kunjungan keluar daerah untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi lain dan lain-lain. Jadi banyak kendala-kendala sehingga mereka tidak bisa datang. Apa visi misi asosiasi ini Pak? Ya, visi misinya
terutama kepada peningkatan, perbaikan dan kesetaraan. Ya, jadi itu yang menjadi visi utama kita. Bagaimana supaya PTKS itu bisa lebih baik, bisa setara ya dengan perguruan tinggi yang lain. Ya. Evaluasi sedikit Pak tentang regulasi yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan yang baru-baru ini yang sedikit kontroversi. Yang sangat dirasakan dan menjadi permasalahan utama kita, dan itu juga kemarin sudah disuarakan oleh teman-teman dari APTISI ya, itu berkaitan dengan proses akreditasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri swasta LAM ya. LAM itu sejak awal kami juga menolak. Jadi sejak keluar ini menolak, tetapi yang kami bisa lakukan hanya sampai pada tingkat daerah, karena waktu itu belum ada asosiasi. Jadi kami menyampaikan itu ke Kopertais penolakan. Itu disampaikan oleh seluruh PTKS di 15 Kopertais. Nah, tetapi suara kita itu karena sampai di Kopertais di tingkat wilayah, ya tentu membutuhkan waktu untuk bisa sampai ke kementerian kan. Yeah. Nah, justru itu dari lahirnya asosiasi ini ya, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PTKS itu termasuk misalnya soal akreditasi prodi yang dilakukan oleh LAM, itu akan kami sampaikan ke pemerintah secara langsung. Terima kasih Pak. Ya. Terakhir Pak, harapan Bapak terakhir ke depan seperti apa nih harapan kita tentang Aptikis ya, supaya Aptikis ini bisa benar-benar bermanfaat ya, dirasakan manfaatnya oleh seluruh PTKS. Kita ingin membantu, memfasilitasi, kemudian sehingga teman-teman dari PTKS ini tidak lagi menjadi lembaga yang dipandang sebelah mata oleh yang lain ya. Kita ingin setara ya. Dan sesungguhnya PTKS itu justru memiliki distensi yang lebih bagus. Ada perbedaan ya dengan perguruan tinggi pada umumnya. Karena kita ini bukan hanya lembaga akademik ya, tetapi kita juga adalah lembaga dakwah. Tugas-tugas kita bukan hanya di kampus, tetapi juga di masyarakat. Beda misalnya dengan perguruan tinggi umum yang secara teoritis hanya mengajarkan tentang ilmu secara teori. Kalau kami di PTKS itu teori tapi juga pergi berdakwah. Ya, hari ini mengajar, ya, mahasiswanya hari ini belajar, tapi sebentar itu sudah ada di mimbar. Nah, gitu kan? Berarti ada kaitan regulasi Kemenak ya, Pak ya? Kementerian Agama. Ya harus desainnya regulasi yang ada, tetapi kan kita harus tetap kritis dengan itu. Ya.